La ilaha illallah. Baik lagi tahun depan, lebih rame, lebih semangat, silaturahminya diperkuat. Semangat, 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 semangat. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Allah tidak sebut malam kapan. Dalam satu tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Semua malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Malam qadar, malam yang penuh kemuliaan. Dua sifatnya, malam qadar dengan malam barakah. Malam yang mana? Allah tak sebut. Lalu kemudian datang ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan dia di malam-malam Ramadan. Maka dengan turunnya ayat yang ketiga ini, tereliminasilah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka tinggal dari mulai 360 sekian malam berubah menjadi 30 atau 29 malam. Karena malam Ramadan itu cuma 29 atau 30. Nah, di antara 30 malam itu malam yang keberapa? Turunnya Al-Quran itu malam yang keberapa? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau disebut populer masyhur dengan nama Tafsir Al-Quranil Azim. Di sana disebutkannya pendapat pertama, Abu Razin mengatakan malam pertama. Ada pendapat yang mengatakan malam pertama. Jadi nanti kalau ada orang nuzul Quran malam pertama, itu ada pendapat Abu Razin pertama. Ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang berpendapat malam kelima, ada yang berpendapat malam ketujuh, ada yang berpendapat malam ke-9, ada yang pendapat malam ke-11, ada yang pendapat malam 15, ada yang pendapat malam ke-17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21. Salah satu pendapat yang mengatakan malam 17 adalah satu di antara pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami pada malam furqan, malam pembebas, pembeda antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan kafir musyrik dengan muslim tepat pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Oh
Semangat. Pertanyaan yang pertama, apakah berdosa kita orang tua bila anak cucu sulit untuk disuruh sholat? Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sembahyang wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Yang umur 7 tahun angkat tangan? Ada. Umur 7 tahun suruh dia sembahyang. Kalau sholat umur 7 tahun, berarti baca surat pendeknya umur 5 tahun. Makanya ibu sambil memasak pagi, sambil memeras santan, sambil menggoreng nasi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Anak itu mendengar, hafal dia tanpa melihat Al-Quran. Dia tak bisa baca, tapi dia bisa hafal. Maka nanti umur 7 dia akan sholat. Umur 7, wadribuhum fil ashrah. Umur 10 pukul. Pukul dia. Tapi pukulnya tangan tak boleh terlalu tinggi. Jangan sampai patah. Jangan sampai maaf kena alat vital. Jangan sampai lebam. Jangan sampai tali telinga, lepas telinga itu sudah. Abang, kata bininya. Kemana telinga abang? Itu ditarik omakku dulu tak sembahyang. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Wadribuhum fil ashrah. Masukkan dia ke pondok pesantren, SD IT, SMP IT, SMA IT. Yang tahan berpisah dengan anak, masukkan ke pesantren boarding school. Yang tak tahan berpisah, masukkan full day. Di Medan banyak, masuk pagi, jemput sore. Tidak ada yang bisa mengontrol, mengawal anak-anak kita ini selain benteng terakhir pendidikan anak-anak kita adalah sekolah agama. Sudah disekolahkan agama, sudah dikasih makan halal, sudah dikasih tunjuk ajar, sudah dinasehati, tak juga kita sudah tidak kurang usaha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak memikul dosa orang lain. Bapak tak memikul dosa anak, ibu tak memikul dosa cucu. Dosa tanggung masing-masing. Tapi kalau tak dididik dengan baik, tak sholat mereka, tak puasa mereka, pacaran mereka, LGBT mereka, maka ibu dan bapak berdosa karena menyia-nyiakan amanah. Alhamdulillah, masjid penuh, anak-anak datang. Alhamdulillah, itu anak-anak banyak datang. Jangan takut ibu, jangan takut berdosa karena sudah dibawa anak ini ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata azan. Datang lakinya. Kau buatkan aku dulu kopi. Mana yang lebih didulukan? Ibu sholat atau membuatkan dia kopi? Ini tak akan terjadi. Kenapa? Karena bapak itu pasti ke masjid sebelum azan. Mana mungkin dia minum kopi orang azan? Tapi ibu dapat Fir'aun. Nah, inilah. Taatlah kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi nerakamu. Kan itu yang selalu dihafal hadis oleh suami kan? Surga kau, sini. Suami yang bagaimana bang? Ibu mesti cerdas sikit. Kasih tahu dia suami yang ke masjid bang, dia ke masjid. Tapi ibu juga tak bisa menasihati bapak itu. Jangan mentang-mentang ibu udah pengajian pulang dari sini bang. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan bapak yang belum ke masjid, amin. Tapi kalau ditengok ini bapak ini sama ibu ini orang-orang masjid semua. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. La ta'ata li makhluqin, itu kaedahnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia kalau menyebabkan durhaka kepada Allah. Ibu disuruhnya misalnya buka jilbab. Aku tak suka lah nengok kau jilbab. Macam nenek ku tengok. Coba kau buka jilbab itu, kau cek warna kau, rambut kau 3 warna, merah, kuning, kelabu. Ibu tak mesti patuh, karena perbuatan itu melanggar syariat Islam. Taat dan patuh pada suami selama itu taat kepada Allah dan Rasulullah SAW.
Masalah. Kalau disuruhnya ibu pakai jilbab panjang, patuh. Kalau disuruhnya ibu ikut pengajian, bagus. Kalau disuruhnya ibu bersedekah, patuh. Tapi kalau disuruhnya melawan perintah Allah, la ta'ata. Itu kaidahnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Ustadz, apakah kita terlalu khawatir dengan virus COVID ini bisa merusak akidah kita? Pak Ustadz, misalnya bapak saking takutnya kena penyakit paranoid, ketakutan tak tentu arah, itu tauhidnya sudah kena itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat yang pertengahan, tidak terlampau berani sampai nantang-nantang petantang petenteng, tidak pula terlampau takut, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tapi pertengahan. Berserah diri kepada Allah, beribadah, ikut protokol, tetap ikuti, jangan terlalu terbawa oleh media. Yang namanya penyakit itu dari dulu sampai sekarang ada. Dan tak semua orang yang kena COVID mati, dan tak semua yang mati itu kena COVID. Ada juga yang mati kena bersin. Berapa banyak orang tak sakit mati? Menguap mati. Banyak orang yang tidur mati. Tidur, ketuk pintunya subuh, tak bangun-bangun. Pas dipegang, nah dingin macam es batu. Oleh sebab itu, berapa banyak pula yang dinyatakan positif, sehat. Nah, jangan terlalu takut. Semua yang mati itu kata Nabi, lan tastakmil rizqaha wa ajalaha, lan tamuta nafsun, tidak akan mati orang qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Kalau sudah rezekinya penuh, kalau sudah umurnya penuh, pasti dia mati. Kenapa Abdul Somad itu tak mati-mati? Belum penuh. Mau dibunuh orang, mau diusir orang, disantet orang. Kalau memang belum penuh, tak mati. Tapi kalau sudah penuh, mati. Nah, ibu-ibu bapak ini semua belum penuh lagi. Nanti kalau ada yang penuh, kemana siang kemarin? Udah penuh dah. Mati. Jadi jangan terlalu takut. Takut itu yang membuat kita akhirnya imun kita jadi turun. Kalau sudah imun kita turun, maka kekebalan tubuh kita hilang, penyakit pun datang. Hidup ini tak lama Bapak Ibu, cuma 63 tahun, itu pun kalau sampai. Sesudah itu kita akan memetik apakah yang kita tanam itu bunga mawar atau yang kita tanam itu bunga kaktus, dicium hidung meletus. Jangan dibohongi orang. Apalagi kalau sampai dilarang, kau jangan pergi tempat ayah kandungmu, kau sudah kuputuskan. Oh, sampai mati putus tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tolong jelaskan hukum mengadakan tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari. Orang yang meninggal dunia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari. Itu fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in. Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut, tapi ada tabi'in. Nabi paling atas, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Kata tabi'in, orang yang mati itu diuji di kuburnya selama 7 dan 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Apa isi tahlil 3, 7, 40 itu? Isinya 5. Yang pertama, doa. Apakah doa sampai untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Doa sampai untuk orang mati karena setiap kita lewat di makam disuruh mengucapkan salam. Apa baca salam untuk orang mati? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau hafal, kalau tak hafal, itu menunjukkan doa untuk orang mati sampai. Yang kedua, tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat semua orang menyebut tahlil. La ilaha illallah. Tiba-tiba datang kipas angin bertiup kencang, terbukalah koran pembungkus piring. Tengok rupanya mie goreng. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu dibacakan. Ya Allah, sampailah pahala bacaan la ilaha illallah ini ke makam Ustadz Abdul Somad. Sampai. Mana dalilnya? Karena Nabi waktu lewat di makam dicucukkannya pelepah korma ke makam. Cus, dicucuknya pelepah korma. Kata sahabat, kenapa? Karena pelepah korma yang dicucukkan ini sampai pahala tasbih pelepah korma ke makam. 3. Apa yang sampai kepada orang mati? Bacaan Quran. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan Quran di kepalaku, upangkal Al-Baqarah, di pada bagian kakiku, ujung Al-Baqarah. Nah, ini menunjukkan
menunjukkan pahala sampai untuk orang mati. Yang keempat, apalagi dia? Bahwa dalam itu ada menyambung tali silaturahim, takziah. Anak orang lahir, tahniah. Anak orang mati, takziah. Tahniah ikut senang, takziah ikut susah. Apip dapat hadiah apa? Hadiah ini, apa itu hadiahnya? Buku untuk apa? Untuk sekolah ya. Oh, seneng nggak Apip dapat hadiah? Seneng. Oh, coba tengok bukunya. Bagus ya? Oh, itu bagus ya. Seneng Apip ya? Assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum, Dek. Salam. Dek, ini hadiah apa tuh? Piala apa tuh, Dek? Juara satu lomba apa? Azan. Oh, seneng nggak dapat hadiahnya? Senang dapat hadiah? Oh, gitu. Tahun depan mau dapat hadiah lagi nggak? Dapat lagi ya? Gitu. Apa pesan untuk panitia yang ngadain acara Nuzul Quran ini? Apa tahun depan diadakan lagi apa gimana? Semoga bisa tahun depan mereka juga dapat juara. Oh gitu. Tapi senang ya dapat hadiah ya? Senang dapat hadiah ya? Yeay. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Acara apa tadi Pak? Rame-rame Pak. Nuzul Quran Pak, peringatan turunnya Al-Quran. Tadi hadiah saya lihat banyak diberikan hadiah untuk anak-anak semua ya Pak? Ya, alhamdulillah biar semakin meriah Pak. Oh, gitu. Ada pesan-pesan Pak untuk panitia yang membantu Pak? Terima kasih banyak untuk panitia yang membantu. Semoga sukses. Oh, gitu. Kedepannya wajib diadakan lagi nggak Pak tahun depan? Wajib. Wajib diadakan Pak ya? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi kalau menurut Bapak acaranya meriah nggak Pak? Alhamdulillah meriah sekali. Gitu. Hadiahnya dari siapa itu Pak? Para donatur warga di sini antusias sekali menyambut Ramadan. Oh gitu. Pak, tahun depan kita wajib ngadain lagi Pak acara kita. Harus semangat demi kemajuan anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Lebih baik lagi tahun depan. Lebih rame, lebih semangat. Silaturahminya diperkuat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam.